Kalau nasib itu mazal, bukan doro. Apa yang ingin dicapai? Kalau kenapa diganti terjemahannya? Iya, karena tentang nasibnya, ya kan? Kan tentang bunyinya gitu. Tentang nasibnya, siapakah yang akan memberitahu kakaknya atau gimana tuh teks LAI-nya ya. Nah, kalau tetap dikata tentang keturunannya, maka gagallah menggambarkan Yesus karena Yesus tidak punya keturunan, tidak pernah kawin di dalam narasi PB gitu. Jadi gagal kalau tetap terjemahannya sebagai tentang keturunannya gitu. Karena Yesus tidak punya keturunan. Oh, jadi sengaja dibengkokkan supaya benar-benar bisa itu adalah nubuatan untuk Yesus. Jadi bengkokkan terjemahannya ya. Nanti lagi ayat 8 ya. Di situ ada kata lamo, mereka ya. Mereka ya. Oleh karena kesalahan umatku dia kena tulah. Kan gitu tuh. Padahal kata lamo di situ mereka kena tulah. Jamak bukan tunggal. Itu sebuah kejahatan pelecehan tekstual. Dan yang lagi yang paling serem di ayat 10 dikatakan dalam hatinya dia di tengah-tengah penjahat dan dalam kuburnya ia bersama orang-orang jahat. Padahal di situ orang-orang kaya, Asyir. Nah, Asyir. Kalau kata Asyir itu tetap orang kaya, maka habislah nubuatan Yesus karena Yesus dikuburkan atau mati di antara penjahat-penjahat. Maka pas itu nubuatan itu jikalau memakai pemahaman LAI. Nah, makanya mereka ganti itu supaya kata orang kaya itu tidak ada di situ, gitu. Jadi gagallah paham yang mengajarkan bahwa Yesus itu ada di dalam Yesaya 53. Dan kita harus pahami bahwa dalam pelajaran teologi ya soal Yesaya yang disebut suffering servant atau hamba yang menderita itu ada 4 nyanyian hamba dimulai dari 41 ya sampai 54, 56 yang disebut hambaku engkau Yakov, hambaku engkau Israel, tidak pernah hambaku engkau Yeshua, nggak pernah gitu. Jadi yang disebut hamba yang menderita di seluruh kitab Yesaya itu adalah Israel, bukan Yesus. Lanjut. Ada lagi itu yang tutup mulut itu, buka mulut gimana itu? Oh iya, itu lebih kacau lagi ayat 4 itu ya. Dia dibawa ke dia seperti domba yang keluh dibawa ke pembantaian. Dia tidak membuka mulutnya. Sampai 2 kali itu Yesaya mengutip kata dia tidak membuka mulutnya. Dan 2 kali juga Yesus membuka mulutnya ketika dia berdoa kepada Tuhan, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Yang kedua, Eli lama sabtani. Jadi gambaran hambaku yang menderita yang diumpamakan di dalam domba yang keluh di bawah pembantaian itu tidak masuk dengan Yesus karena Yesus itu ngeluh ketika dia mau disalib. Lanjut. Jadi kesimpulannya 0,1% aja di situ nggak ada nubuatannya untuk Yesus ya? Tidak ada sama sekali, tidak ada sama sekali. Tuh dengerin tuh para oten tuh. Mereka mencoba menggambarkan itu. Ya silakan dibantah Per, kalau punya ilmu nggak? Saya akan pakai teks asli. Pertama ya, saya mau tanya kepada Billy. Billy, apakah itu hukum itu hanya untuk orang Israel, orang Yahudi? Ini Yesaya 53 dulu, Yesaya 53 ini dibahas. Sebentar, itu dari saya sudah. Lu suka pindah-pindah topik ah? Billy, saya tanya Anda, apakah hukum Taurat itu hanya untuk orang Israel? Pertanyaanmu dijawab dengan pertanyaanmu akan dijawab dengan ayat. Buka di dalam Ulangan 33 ayat 4. Apakah itu cuma orang Israel? Ya, baca. Ulangan 33 ayat 4 berbunyi. Itu orang Israel. Ya, itu lagi dijawab, Per. Ulangan berapa? Handi baca, tolong baca. Handi baca. Kau yang nanya, lu nyuruh gua. Tolong dibaca. Ulangan berapa? Bang Billy, 33? 33 ayat 4. Lu gak punya Bible, Per? Ada. Bacalah. Kau nyuruh gua? Lu yang nanya Orang kok. sifalanu Moshe merasa keilat Yakov. Musa telah memerintahkan hukum Taurat pada kita, suatu milik bagi jemaah Yakob. Musa memberikan kepada kita Taurat sebagai suatu milik jemaah Yakob. Oke, sekarang saya tanya, Billy,
Abraham itu orang apa ya? Bangsa apa dia? Kok pindah lagi ke Abraham sih? Dia orang Kuta. Coba tanya ibu. Kemana-mana. Ya. Ini dulu ini Bangsa apa loh dia? dibahas dulu. Ben. Taruh jangan Abraham pindah bangsa topik apa? dulu. Fokus Bentar. dulu ke ini. Oh ya ya ya. Siap. Fokus siap. dulu ke ini. Peri, fokus dulu Abraham itu pertanyaan bangsa pertama. apa? Lu pindah-pindah. Biar netizen juga paham. Bener nggak Taurat Iya, itu iya. untuk kamu gitu loh. Ini. Pindah-pindah kalau nanya. Belum fokus satu topik, Iya. pindah lagi. Bentar Bang Andi sedikit. Ini di Ulangan 33 ayat 4, Taurat itu kan hanya untuk Musa. Ini yang aneh itu kok ada kitab yang pede kali bahwa orang di luar Israel, orang di luar Yahudi dimerdekakan dari hukum Taurat. Itu larinya kemana ya? Nyambung nggak itu kira-kira itu? Oke, Sugi, Abraham itu bangsa apa? Ntar dulu, Us, Fer, ini belum ini pindah dulu. dulu. Ini aja orang belum dijawab. Taurat Ini ada hanya kaitannya. untuk orang Yahudi, hanya untuk Ada keturunan kaitannya. Yakub. Lah kamu kok pede merasa dibebaskan dari hukum Taurat? Nyambung nggak kira-kira? Apakah Abraham itu orang Gua kick nih. Lu kalau pindah sekali lagi lu nggak fokus ke topik yang lu bawa, lu gua kick bener. Taurat? Ntar Ini dulu. ini pertanyaanmu kita teruskan ini. Kamu bawa masalah, tapi ketika mau dilanjutkan nggak berani gimana sih? Kok mantul-mantul Bang Andi? Selesaikan dulu Lanjutnya. ini gitu loh, Fer. Selesaiin sekali lagi ya. Selesaiin dulu ini. Saya bisa diskusi loh tanpa kamu. Gua kick beneran nih. Gua bilang juga diem. Gua kick kan. Tanpa kamu juga bisa diskusi kita. Dia yang bawa masalah, tapi masalahnya diteruskan lari dia. Dasar lo celeng lo. Dibilangin diem dulu. Lo bawa topik, ya kita bahas dulu. Biar ada kita juga mau belajar ini. Ternyata Taurat itu untuk Bani Yakob, untuk Nabi Musa. Kan begitu. Habis itu pindah lagi gitu loh. Iya, makanya kalau Kristen memakai Taurat sebagai acuannya harus terima semua, nggak boleh setengah-setengah, ya kan? Nggak boleh setengah-setengah. Sabat terima, larangan sabat ada 39 larangan harus terima, apalagi sunat harus terima, banyak. Jadi nggak boleh tebang pilih kalau mau pakai Taurat sebagai kitab mereka. Coba dijawab pertanyaannya Pak Deso gitu. Tapi kenapa mereka apa tadi Pak Deh? Coba diulang. Hukum Taurat kan hanya untuk keturunan Yakub. Nah, orang-orang Kristen ini kok bisa gitu ya merasa bahwa dia itu dibebaskan dari hukum Taurat. Nyambung nggak kira-kira? Nyambung lah, sama sekali nggak nyambung. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Ya udah itu aja pertanyaan saya. Ya gue naikin lagi ya Per. Konsentrasi sini. Sementara di dalam kitab Yosua berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan Torah ini, karena ini akan membawa keberuntungan bagimu. Mazmur Daud berkata, barang siapa yang merenungkan Torah itu siang dan malam, apa saja yang dilakukannya berhasil, begitu. Nah, kalau ada orang yang standarnya sudah terbebas dari hukum Torah, maka akan terjadi sebaliknya. Begini Per, begini ya Bang Billy. Saya baca di Efesus 2 nomor 15, itu tulisan Paulus. Kira-kira redaksinya begini. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Jadi dianggap itu hukum Taurat itu mempunyai kutuk. Iya, ada terkutuklah orang yang tidak melakukan seluruh perintah Taurat ini di dalam kitab. Ketika bangsa Israel di Gunung Ebal dan Gunung Gerizim ada berkat untuk itu ya. Jadi orang Yahudi terikat dengan Tauratnya, barang siapa tidak melakukan hukum Taurat akan terkutuk gitu. Betul itu. Terus Tapi kenapa Paulus membahas hukum Taurat? Apa hubungannya dengan Paulus? Paulus justru dia meniadakan hukum Taurat. Kita tahu itu. Raja Daud bilang Taurat sempurna, dia bilang Taurat tidak mau kesempurnaan. Jadi Paulus itu bertentangan dengan ajaran Tuhan gitu. Bahkan hukum Taurat dianggap sampah Bang Billy. Nah itu dia. Sekelas Raja Daud, sekarang Nabi Daud mengatakan Taurat itu sempurna, dia bilang nggak sempurna gitu. Jadi kesimpulannya hukum Taurat untuk siapa?
Oke, jadi hukum Taurat itu yang khususnya itu diberikan kepada Bani Israel, ya. Tuhan mempercayakan kepada Bani Israel sebagai menjadi warisan dari Bani Yakov, keturunan Yakov. Nah, tapi kalau ada orang yang mau mengadopsi atau convert ke agama Yahudi, ya pasti akan melalui proses yang sangat panjang, karena di dalam Taurat dikatakan satu Torah berlaku bagi orang asing maupun orang asli ketika mereka keluar dari Mesir. Jadi ada orang-orang Mesir atau Goim yang juga mengikut dengan orang-orang Israel dalam perjalanan menuju Kanaan. Dan satu Torah berlaku dikatakan oleh Tuhan bagi orang convert dan juga orang asli gitu. Jadi kalau mau mengambil Torah sebagai acuan imannya, nggak boleh setengah-setengah gitu. Oke. Gitu. Bang Billy, boleh nggak orang berkulub itu membaca Torah? Nggak boleh. Apalagi jangan kata nggak boleh. Biasanya kalau misalnya masuk sinagog, makanya kalau masuk sinagog susah. Makanya waktu itu si Pak Bang Umar waktu mau ke sinagog ketemu rabi saya itu susah. Saya bilang rekomendasi ini orangnya baik kok, dia mau ngobrol, mau ketemu. Akhirnya oke, dikasih. Udah sunat belum? Dia udah sunat. Udah. Jadi dia baru boleh masuk. Kalau nggak boleh masuk. Gitu. Kalau habis makan babi boleh? Izin Bang Andi ya. Iya. Bill, saya mau nanya nih tentang Yirmia 8 nomor 8 di sana kan terjemahan LAI kan ada kata Tuhan membuat perjanjian baru. Nah, ini biasa dibawa-bawa sama Oten bahwa saya perjanjian baru ini yang dimaksud ini adalah gospel. Perjanjian baru di Yirmia 8 nomor 8 itu apa, Bill? Torah. Nah, bisa dibacain nggak, Bill, dari sampai 10 ayat 8 ke 10, Bill? Itu banyak yang salah paham di situ. Jadi yang diperbarui salah perjanjiannya. Kita lihat bagaimana Tuhan beberapa kali memperbarui perjanjiannya dengan Bani Israel, termasuk dengan ketika di zaman Pinhas juga diperbarui, zamannya Yosua juga ada berapa kali itu diperbarui. Kenapa diperbarui? Karena banyak pelanggaran yang dilakukan oleh nenek moyang kami gitu. Jadi diperbarui. Nah, di waktu yang akan datang di akhirat hayamim, ketika Tuhan menyeret matahari dari tempatnya dan dekat kepada bumi, dikatakan dalam kitab Malayaki, ya, maka orang-orang yang jahat akan terbakar habis dan orang-orang yang takut akan Tuhan akan mengalami kesembuhan dari segala penyakit. Itu dari zaman nanti. Boleh saya dulu, Bang Andi? Ntar dulu. Ini kan Billy di sini narasumber, ya, supaya semua diam dulu, belum kelar. Ntar dulu, Per, ya. Ini Bang Billy di sini narasumber. Narasumber itu dia nggak bakal ngomong kalau nggak ditanya. Jadi kita tanyalah dia supaya tercerahkan semua. Nah, jadi makanya kalau punya kuping tuh didengerin gitu ya. Coba Boleh kita diam semua deh. Aku diam, Pak Desugi diam, semua diam gitu. Terus mau ngapain di sini? Diam-diaman gitu? Oke, izin bisa lanjut, Ya, Bang Andi? silakan. Oke. Berarti Mesias yang dijanjikan di tanah atau perjanjian lama itu bukan Yesua ya, Bill ya? Kalau Yesua itu diidentifikasi sebagai Mesias, semua orang Yahudi di zaman dia menerima. Tapi kalau orang Yahudi di zaman dia itu, ya, ada yang percaya memang dia adalah Mesias, ada yang percaya tapi belum Tuhan. Makanya itu salah satunya kelompoknya Paulus itu yang diusir oleh Rabi Gamaliel kedua, itu diusir karena mengajarkan ajaran yang berbeda. Nah, mereka berharap, apa sih harapan mereka? Mereka punya pahlawan yang membebaskan Yerusalem dari penjajahan Roma. Wajar itu. Ketika wah, jangan-jangan dia Mesias, ini nih Mesias. Ternyata orang yang lihat gagal karena ketika dia mati itu gagal, digebukin lansip Roma, gagal kemesiasannya gitu. Karena seorang Mesias itu, ya, dikatakan akan mempunyai kekuatan militer dan politik nantinya ke depan, ya, nggak bisa digebukin seperti begitu gitu. Jadi Mesias itu bukan Tuhan. Yang perlu dicatat ke Yesaya 11 ayat 3. Iya, yang kesukanya ialah takut akan Tuhan. Berbeda dengan teman-teman Kristen, mereka menyatakan atau memahami bahwa Mesias itu adalah Tuhan. Itu sudah salah besar, saudara-saudaraku. Lanjut.
Berarti kan kalau Mesias bukan Bantah tentu itu? jelas ya. Di Yesaya 11 nomor Boleh saya 3, bantah? di Tehillim 2 nomor 2 itu jelas ya. Betul. Selain itu tadi kan kalau yang Billy angkat tadi tentang Yesaya 42 nomor 8 ya, bahwa Mesias itu dia tidak akan terkulai dan tidak akan patah sampai Betul. semuanya diberitakan. Betul. Kriteria apa lagi yang gagal dipenuhi oleh Yeshua itu sebagai Mesias yang dijanjikan di perjanjian lama, Bil? Tidak membawa damai. Dia datang tidak membawa damai. Bahkan dikatakan dia datang membawa pedang, ngacak-ngacak ibaratnya. Jadi dia tidak pernah bergelar pangeran kedamaian. Shar Shalom nggak pernah. Coba cari dalam kitab kalian, Yesus itu bergelar Shar Shalom, El Gibor, Aviat, ya, Peleoets, nggak ada. Yesus tidak pernah bergelar penasihat ajaib, tidak pernah bergelar El Gibor, tidak pernah bergelar Bapa yang kekal, dia tidak pernah bergelar pangeran kedamaian, nggak pernah ada. Jadi gagal Yesaya 9 disematkan kepada Yesus. Karena nggak ada Yesus disebut dengan gelar-gelar itu. Bang Billy, itu Yulad itu telah lahir atau akan lahir Yulad? Iki yelet yulad lanu minitan lanu faisia misrah itu bicara soal past tense semua. Kalau kita udah baca dalam King James bahasa Inggris itu dalam bentuk past tense bukan future tense 700 tahun kemudian. Jadi sudah terjadi di situ ya? Sudah terjadi. Nggak akan terjadi. Tapi kenapa kalau udah terjadi, kenapa ini dibuatkan kepada Yesus yang akan datang gitu? Kenapa? Nah itulah untuk memfabrikasi untuk mempotret Yesus di dalam kitab kami gitu. Supaya akan Ini kalau begitu itu dinubuatkan kepada siapa? Coba Anda jawab. Kamu mau ayat tertulis? Ya, dinubuatkan kepada siapa? Iya. Anda bertanya, Anda diam ya. Tertulis Tunggu ya. jawabannya. Kata tertulis. Ini saya buka dulu Tanakh. Pasti Raja Hizkia itu. Nih, ini Tanakh ya. Nih. Kamu cari bukti yang tertulis ya. Nah, nanti habis ini kita cari bukti tertulis Yeshua akan datang sebagai raja. Ada nggak? Nah, jadi itu apple to apple ya. For a child has been born, seorang anak has been, jadi telah lahir. To us, a son has given to us. The eternal Father, Bapa yang kekal yaitu Tuhan, called Hizkiah's name Shar Shalom, pangeran kedamaian. Siapa namanya? Hizkiah. Tertulis. Sudah. Hizkia. Jadi teman-teman ada di situ ada kata El Gibor ya. Brother, El Gibor itu Hizkia itu artinya sekarang di mana? adalah Tuhan yang Hizkia itu di mana perkasa. sekarang? Bentar, Oke, Fer. udah Saya kan, nambahin kan, dikit kan, penjelasan Billy. sabar, jangan nanya-nanya terus. Izin Jangan saya nanya nambahin terus. penjelasan Billy ya. Kan kelanjutan. Itu Iya. kelanjutan. Saya tanya. Satu, Sekarang di Ya. mana? Hizkianya di Jangan mana? nanya-nanya terus kan tadi udah nanya udah dijawab. Bentar, Sekarang saya gantian boleh nambahin nanya. izin Bang Andi? Ya, Penjelasan. tunjukkan. Diam dulu, Hizkianya Per. di Taruh dulu, mana? Per. Tambahin dikit, Per. Sabar, Ferry, Fer. Jangan kejar. sabar dulu, Fer. Sabar. Ya. Jadi kata El Gibor yang artinya Allah yang perkasa atau Elohim yang perkasa itu dari nama Hizkia. Hizkia atau Cizkia itu dari kata Kazak dan Yah merujuk pada Yod-Heh-Vav-Veh, artinya Yod-Heh-Vav-Veh yang perkasa atau Allah yang perkasa. Makanya di situ disebut dengan El Gibor. Lanjut. Oke, Bilang tadi kan Hizkia. kamu Mana Hizkia, brother? Tidak ada Hizkia situ merujuk pada Hizkia. Jangan bohong lah. Lah, tadi Merujuk itu pada tertulis. Hizkia itu. tadi tertulis Mana apa? merujuk pada Hizkia? Aduh, apakah itu Hizkia Allah yang kekal? Raja damai. Kalau begitu, Per, kalau nggak ada ya kamu tunjukkan di situ ada nama Yesus nggak ya akan Oke, datang. tadi dulu Bang Andi. Sekarang Ya. tanya, gantian saya nanya Bang Andi. Diam dulu ya. Oke. Per, diam dulu. Saya Per. tanya kepada kamu, Bang pengikut, carikan ayat di dalam Tanakh Perjanjian Lama, Yeshua akan datang sebagai raja. Silakan. Akui dulu, brother, kalau itu bukan Hizkia. Karena tidak di situ, tidak ada Hizkia, ada raja kekal. Akui dulu itu bukan Hizkia. Baru Tadi kita kata El lanjut. Gibor. El Gibor artinya apa coba? Apakah Hizkia kekal, Allah kekal? Loh, Hizkia itu artinya apa? Hizkia dari kata Kazak dan Yah, artinya Tuhan yang kekal atau El Gibor. Apakah Bisa Hizkia disesuaikan nggak sih? yang kekal? Apakah Hizkia hidup atau mati?
Nama Hizkia di situ El Susah Gibor memang. itu merujuk pada namanya Apakah Hizkia Hizkia. hidup atau mati? Gini. Apakah Hizkia hidup atau Diam dulu mati? diam dulu dijelasin dulu ya. Jangan Jadi ngotot doang. yang disebut gelar-gelar itu ya, yang afiat, penasihat ajaib. Ada apa dengan kata penasihat dan ajaib? Nah, penasihat dan ajaib, kenapa ada kata dua itu? Karena Hizkia tidak menerima nasihat dari utusan-utusan raja yang musuhnya itu, ya, Sanherib. Dia tidak menerima nasihat Sanherib, tapi dia menerima nasihat Tuhan. Ajaib, kenapa ajaib? Karena waktu Hizkia meminta tanda kepada Tuhan, ya, diminta bayangannya mundur 10 langkah, artinya 10 jam mundur. Ya kan? Itu makanya disebut penasihat ajaib. Siapa penasihat ajaib? Tuhan itu sendiri, pencipta langit dan bumi, Hashem. Ya, El Gibor siapa? Tuhan sendiri. Lihat di dalam Alkitab yang tertulis El Gibor tuh Tuhan. Ada kata El Gibor juga di kitab yang lain selain Yesaya 9. Itu merujuk kepada Tuhan. Terus Afiat, Bapa yang kekal, itu Tuhan sendiri. Vaikra Shemo, dan dia menyebut nama si Hizkia dengan sebutan apa? Gelarnya Syar Shalom gitu. Jadi ketiga nama itu penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, itu Tuhan yang menyebut nama gelar kepada Hizkia Pangeran Kedamaian. Hizkiel itu adalah kalau tadi Hizkia itu artinya yang diberikan kekuasaan oleh Tuhan, ya kan? Kalau Yehezkiel itu adalah yang perkasa di hadapan Tuhan. Yehezkiel, lah itu. Itu dari kata hazak, dua-duanya sama. Jadi orang-orang Ibrani itu sama dengan orang Arab. Namanya itu ada artinya. Namanya ada artinya gitu, Bang Billy. Bang Billy silakan ini nyambung ya kalau Muslim sama orang pada ngerti nyambung ya. Betul. Ya, Jadi ya. gini, sama juga orang Jawa. Orang Jawa namanya Selamat. Orang tuanya mendoakan supaya anaknya selamat. Nah, ketika sampai di Yerusalem jadi Yesua. Kan begitu. Selamat Yesua. Sama itu. Ya, memang kalau nama itu bisa diterjemahkan Yesus di Jawa jadi selamat, emang benar. Bener dari kata Yasha ya. Kita sapa dulu ya, teman-teman. Yehoshua, Tuhan menyelamatkan. Dia selamat berarti. Bang Kores, Aki Kores, Assalamualaikum. Kita sapa dulu. Lanjut, silakan. Kores lagi main game, biarin aja dulu. Nanti kalau mau ngomong aja nanti Res ya. Ya, lanjut. Ya, ini seru ini di sini gitu loh. Jadi sama sekali di situ ya diputuskan ya. Sama sekali di data ini tidak ada ciri-ciri nubuatan untuk Yesus, betul? Betul Bang Indra? Bang Billy? Betul. Nggak ada. Betul. Betul, karena di situ katanya ada kata bentuk pas. Pertama kata yulat, terus ada kata nitan, terus ada kata wayikra. Semuanya bentuk pas itu, bukan future. Tapi kalau pilih semuanya ya. Tapi kalau sekelas Bambang Nursena gitu ya, ini mengajarin loh kepada orang-orang pakai Yesaya 96, Yesaya 53 begitu untuk nubuatan untuk Yesus. Sekelas Bambang Nursena loh. Bagaimana ini? Iya, kita tinggal. Ya, itu kan ibarat ini. Bentar Bang Billy. Ibarat begini Bang Andi, sudah tahu di depan ada jurang dia lompat, matilah dia. Semudah itu kan menjawabnya seperti itu. Kemarin kan si Damian tuh udah Dia kan belajar bahasa Ibrani, dia tahu. Tapi karena punya tujuan tertentu dia berbohong, kan begitu Bang Billy. Iya, makanya Damian waktu itu kan guling-gulingan tuh kita buktikan ya. Ya, kita lihat dalam LAI, kita tulis Yesus juru selamat. Ada, betul. Kita tulis sekarang Yesus penasihat ajaib tidak ditemukan. empty itu. Sampai Yesus pangeran kedamaian ditemukan karena Yesus memang tidak membawa damai, kan gitu. Jadi dibuktikan aja datang membawa pedang. Yesus justru membawa damai untuk mendamaikan antara Allah dan manusia. Gua kasih data mampus lo ya. Dia datang bawa pedang. Bawa pedang kok. Gimana sih? Coba Anda tunjukkan dia pernah memenggal. Muhammad mungkin ada, tapi kalau Yesus tidak. Makanya ketika dia mau disalib dia hanya Kari kesana. Kasih ayatnya Bang Andi, Ya. Baca ya. Diam dulu, saya baca dulu datanya. Saya baca datanya ya.
Matius 10:34. Peri lu diam dulu. Ini diskusi kita pakai data, jangan hasbun. Gue ini lebih ya lu masih ngomong, gue juga ngomong, saya baca ya. Matius 10:34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Jadi Yesus itu datang ke muka bumi tidak membawa damai, tapi pedang. Begitu. Tertulis. Sekarang apakah dia pernah berperang? Ya dia ngomong sendiri kok, jangan-jangan. Terus kemana Yesus pergi? Ya, kemana Yesus pergi di usia? Kemana Yesus pergi di usia 13 sampai 29? Kemana dia? Arti kiasan. Itu arti kiasan. Kiasan. Oke, kiasan. Oke, kiasan. Iya. Kembali ke topik ya. Kembali ke topik, diam dulu. Kembali ke topik. Kembali ke Topik topik lagi Hizkia nih. itu. Nah, dulu topik lagi ini, saya mau nggak belajar sama Billy kok. Diam dulu. Di Oke. Kejadian Kembali ke topik. 18, gua kick 1 2 3 masih ngomong gua kick. Kejadian 18 nomor 1 sampai 25, Bang Indra atau Bang Billy gitu loh. Mereka ini mengatakan ketiga malaikat yang turun itu adalah salah satunya Tuhan menemui Abraham. Bisa dijelaskan nggak nih? Ini sering dipakai juga nih. Oleh mereka tiap hari pakai ini. Kejadian 18, Tuhan turun menemui Abraham. Silakan. Bukan Bang Billy, bukan begitu. Bentar Bang Billy ya, bukan begitulah. Memang tiga yang datang itu dalam rupa manusia itu adalah Gabriel, Mikael, Rafael. Gabriel apa? Dia datang membawa wahyu kepada Abraham bahwasanya tahun depan dia akan punya anak yang kedua namanya Ishak. Tuh. Yang kedua, Gabriel juga mengabarkan bahwasanya umat yang tinggal di negeri yang di situ ada keponakannya yaitu Lot akan di bumi hanguskan karena penyuka lubang burit, ya, penyuka buritan seperti itu akan dihancurkan Sodom dan Gomora. Itu tugas Gabriel, cuma itu doang. Nah, bagaimana tugas Mikael? Mikael inilah menjungkir-balikan Sodom dan Gomora. Mikael ini yang menjungkir-balikan. Terus Rafael tugasnya apa? Menyembuhkan luka hitannya siapa? Abraham, Ismail, dan Eliezer budaknya. Paham nggak di sini? Kok jadi Yesus? Nah gitu. Nah itu bisa didapati di mana Bang Indra? Karena di dalam Taurat tidak tertulis. Maka orang Yahudi itu ada dua. We'etenah leka etlu hot haeven. Musa, aku akan berikan kamu yang pertama 2 bongkah batu yang ada 10 perintah. Oke, setelah itu apa? Wehat Torah dan juga Taurat. Setelah itu apa? Weha misfah dan juga misfah. Misfah itu sehu Torah sebe alpe. Misfah itu yang disebut dengan Torah sebe alpe. Nah, dari miswah atau Torah sebe alpe itu menghasilkan apa? Banyak cabangnya. Ada cabang Talmud, cabang Midras, cabang Misnah, cabang Halakah, cabang Kabalah. Semuanya Torah sebe alpe. Begitu loh, Bang Willy. Silakan Bang Handi. Ya, mantap Akhi Indra. Nah ini aku masuk mau ini ya